kelinong-kelinong sore pemirsa. Ini tadi hari Minggu, tanggalnya 29 Desember 2024 di penghujung tahun. Ini sekarang saya berada di pintu gerbangnya ini, Mahawihara Mojopahit. Itu ada tulisan di bawahnya, lewat pintu kecil samping. Nah ini pemirsa, monggo ikut saya. Kita harus tata tertib, taat aturan. Nah ini pintu masuk, itu jalur mobil, parkirnya tadi di sana. Monggo ikut masuk saya. Nah, kalau pemirsa ingin tahu lebih dekat, ini ada tulisannya biografi singkat Mahawihara Mojopahit. Gambarnya Buddha tidur. Ya, ini ada ini panjangnya 22 meter, lebar 6 meter, tinggi 4,6 meter. Loh, berarti gede juga. Jika ingin tahu lebih dekat, ikut saya. Monggo pemirsa. Bahasa zaman Hindu Buddha itu seperti ini, era Mojopahit. Jadi lidah orang Jawa itu kalau begini ini memang agak lugas. Seperti Kang Tiwi ini, Suluk Aji ini kan produk abad 21. Jadi lidahnya kadang agak kaku mengucap begini ini. Oke, yang penting ikut pemirsa. Nah, ini pelataran di dalam area halamannya Buddha tidur. Tadi mengenai lebar, panjang, tinggi sudah kami baca di pintu masuk tiket tadi pemirsa. Ini untuk ruang pertemuan nyantai di sini. Ini bangunannya terus. Ini saya baca dulu. Ada tulisan apa ini? Saya baca dulu. Oh, Balai Kenangan Rumah Kebahagiaan. Kami dulu para budayawan Mojokerto itu pernah nggelar karpet, ya, tikar di sini pernah, selamatan tumpengan pernah dipinjem. Nah, karena suatu hal, saya tahun berapa saya lupa waktu itu. Antar budayawan itu beradu pendapat, bahkan bertengkar, pemirsa, tidak enak. Jadi akhirnya ada kebijakan khusus yang semula di sini dulu diperbolehkan, akhirnya harus ditempatkan di sana. Jadi kebijakan untuk pengelola Buddha tidur di sini sebenarnya toleran banget, fleksibel, karena kita terbuka untuk umum. Buktinya ini tadi pemirsa tahu sendiri, hari Minggu kita lihat parkirannya tadi roda 2, roda 4 meludak banget. Nah ini bisa jadi ini patungnya Siddhartha Gautama, bisa jadi. Cuma Kang Tiwi juga nggak seberapa paham, hanya pernah baca di buku-buku sejarah gitu aja. Ini kita lihat. Nah, kalau ingin lebih dekat Buddha tidur, sebelah sana pemirsa. Tapi arahnya monggo Pak Yud ikut saya. Yang penting Pak Yud nggak capek gitu aja. Kita akan menikmati kelinong-kelinong pada weekend kali ini, di penghujung tahun ini, di Buddha Tidur Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Nusantara. Nah ini untuk Pamujan, bisa dilihat pemirsa, bisa dibaca. Nah, batas pengunjung loh, jadi pengunjung tidak boleh kecuali ini, pengunjung yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, ini untuk persembahan misalnya.
Jadi ya itu tempatnya Dupo di situ. Oke, pemirsa, nanti sekedar tahu saja dulu. Habis ini kita langsung menukik ke patung Buddha tidur yang sesungguhnya, yang selama ini kru Solo Aji hanya denger-denger di YouTube sama medsos. Tilik langsung ya hari ini tadi, pemirsa, biar tahu. Nah, ini biar tahu pemirsa, monggo. Luar biasa. Manjusri. Ada kegunaannya. Ini aja dikasih lubang dikit untuk naruh dupa. Ini dilarang naik patung. Jadi semua ada tata aturan di sini. Kalau ini Dewi Tara hijau, nah ini ada anu juga. Ini Dewi Tara putih. Ini Avalokitesvara. Kalau ini Vajrasattva. Nah ini, ayo pemirsa ikut saya. Sore Pak Humas, mau konten. Anu, wayang kulit sudah buyar belum? Sudah. Oh ya, temen Kediri nih. Baru sih. Nah, tadi pemirsa dengar sendiri, itu tadi humasnya. Nah, ini wayang kulitnya lah ini. Ini live setiap minggu seperti ini. Tapi jamnya sudah buyar. Nah, sekarang pemirsa agar lebih tahu, lah ini Buddha tidurnya di sini. Ini pemirsa Buddha tidur. Tingginya ya, tingginya, lebarnya sama panjang. Nah ini real ini. Nah ini mumpung cuaca masih cerah, biasanya jam segini hujan biasanya. Jadi ini cuaca cerah, alhamdulillah matur suwun leluhur bisa ngijabahi untuk konten Solo Aji sore ini di Buddha tidur. Ini dari kejauhan saya kok tampak, kalau nggak salah Bapak Saryono humasnya sini. Coba kita sapa beliau pemirsa, kita sapa. Semoga walaupun sebentar, nggak lama-lama. Ngapunten Pak, selamat sore. Mengganggu sebentar Pak. Rayu, Bu. Selamat sore. Sore. Ini di kapan hari kan saya kesini sama Pak Romo Wisnu ya. Nah, jadi ketika Romo Wisnu itu cerita mengenai humasnya Buddha tidur, saya kan ingat Pak Saryono. Sebetulnya ya bukan humas Pak. Yeah. Jadi Umum. di sini itu bahasanya itu bukan begitu. Kita itu pelayan Pak. Kita itu pelayan. Jadi kami di sini itu monggo. Yang datang ke tempat ini. Oh, oke. Humas itu nanti kayak instansi pemerintah kayak apa? Ini tempat ibadah. Kok kelihatan formal gitu ya? Poinnya itu yang ingin tahu pemirsa di rumah itu sejak kapan Buddha tidur ini dibangun? Nah, monggo. Jadi begini, kalau kita bicara tentang tempat ini, mungkin banyak sekali mereka yang mengatakan Buddha tidur, sleeping Buddha, kan begitu. Bahasa Inggrisnya sleeping Buddha. Tetapi kalau kita bicara tentang tempat ini, sebetulnya lebih tepatnya kita menamakan tempat ini itu adalah Mahavihara Mojopahit. Oh, yang tempat anunya di tengah itu ya? Ya bukan, Mahavihara Mojopahit itu komplek tempat ini namanya Mahavihara Mojopahit. Oh. Di dalam Mahavihara Mojopahit ini ada beberapa bangunan. Bangunan utamanya Dharmasala untuk tempat ibadah, ada kantor, ada kuti tempat istirahat biku, ada penginapan, ada sanggar. Nah, yang dikenal masyarakat adalah sleeping Buddha atau Buddha tidur. Nah, betul, ini adalah bahasa umum, bahasa yang betul secara Buddhis.
Nek wong Jawa niku ngendikane ngeten. Wis bener ning durung pener. Nah, ini pemirsa penting. Makanya kami tadi ingin menemui beliau tadi dalam rangka jelentreng tadi lah. Jelentreh nih, monggo nggih. Terus jadi, ini ada branding Buddha tidur itu mesti orang paham. Bahkan di Google ya, di medsos itu begitu klik itu mesti cari Buddha tidur ya. Brandingnya menang itu daripada wihara. Kalau ngomong umum ya. Nah, monggo pripun tanggapan jenengan. Jadi sebetulnya bahasa Buddha tidur atau sleeping Buddha bagi kami umat Buddha nggak masalah, boleh-boleh saja. Tetapi tepatnya adalah Buddha Mahaparinibbana. Nah ini adalah namanya posisi Buddha Mahaparinibbana. Posisi begitu nyantainya. Itu adalah posisi pada waktu beliau meninggal dunia. Apa yang bisa disebut Siddhartha Gautama? Betul. Oh benar Bang. Siddhartha Gautama ya. Betul. Yang sering digambarkan duduk bersila itu ya. Cuma kali ini pada posisi tidur. Nah, jadi posisi Buddha, rupang Buddha atau patung Buddha itu ada 4 posisi sebetulnya Pak. 4 posisi. Pertama adalah posisi duduk atau bersila atau meditasi. Kedua berdiri. Oh ya tadi ya. Berdiri. Ketiga jalan. Berdiri dengan jalan posisinya beda nanti. Nah ini yang tadi patungnya belum ditemukan dari saat jalan. Terus yang keempat nanti posisi berbaring. Berbaring itu ada 2. Berbaring itu kalau mata ini sudah tertutup itu adalah Buddha Mahaparinibbana posisi meninggal dunia. Oh gitu. Tetapi kalau berbaring netranipun matanya masih terbuka, itu berarti beliau masih hidup pada waktu membabarkan dharma. Karena posisi beliau gitu itu sakit. Beliau tidak bisa duduk, posisinya berbaring. Bagus. Ini baru Suluk Aji menemukan esensi cerita yang sesungguhnya. Loh ini A1 kita jangan khawatir. A1. Kalau nggak seperti ini, selama ini jenengan di rumah itu mesti tanya terus. Buka Google nggak nemu. Lah ini langsung nemu beliaunya. Luar biasa. Yang penting begini Pak. Yang betul secara Buddhis adalah rupang Buddha Mahaparinibbana. Itu secara Buddhis yang betul itu. Untuk penyebutan Buddha tidur atau sleeping Buddha boleh-boleh saja. Yang penting tidak menyebut Bunda tidur. Ini hanya selisih huruf N aja, beda maknanya. Huruf N, Buddha dan Bunda. Ya ini yang lidah harus hati-hati. Kepeleset nanti. Ayo monggo. Sebagai kata penutup yang bisa kami dengarkan dari pihak jenengan nopo? Ya, jadi begini, sehubungan dengan tempat ini, memang tempat ini itu adalah tempat ibadah untuk umat beragama Buddha yang diprakarsai, dibangun oleh Bhikkhu Wiryanadi pada tahun 1987. Dan diresmikan pada tanggal 31 Desember 1989 oleh Bapak Sularso, Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Sularso betul. Oh iya Gubernur Sularso ingat saya. Jadi secara izin tempat ini itu secara izin adalah tempat ibadah agama Buddha, tetapi kami di sini itu selalu open, selalu welcome bagi siapapun yang datang ke tempat ini. Makanya banyak sekali orang menyebut wisata Buddha tidur. Nah ini karena saking opennya, banyak pengunjung, banyaklah disebut wisata. Itu adalah rupang-rupang atau patung-patung Dewi Tara. Tadi ada sikil untuk tempat dupo. Itu Dewi Tara itu dalam agama Buddha itu di aliran Tantrayana atau Vajrayana. Nama lain dari siapa ya Dewi Tara itu? Dewi Tara itu adalah makhluk suci. Luar biasa. Tadi kami sempat melewati situ, kemudian pihak pengambil gambar juga sudah satu persatu nyoting, cuma memaknainya belum tutup. Makanya beliau tadi saya samperin ini tadi dalam rangka memperjelas agar pemirsa di rumah itu ke depan lebih paham. Kan mengatakan ya. Oke. Matur suwun sangat. Sami-sami. Matur suwun rayu. Oke, pemirsa ikut saya lagi Suluk Aji. Habis ini pamit dari sini karena sudah sore. Pun bareng Mbak Jarana nggih. Bu, bareng. Oke, pemirsa. Ini tadi konten
di hari Minggu 29 Desember 24. Memang kami ketika tadi masuk sudah sore pemirsa. Kalau nggak sore, tadi panjenengan bisa ikut menikmati wayang kulit live di Buddha Tidur itu. Karena bagian dari tradisi untuk manajemen humasnya sini. Ada wayang kulit, tadi pemirsa ada tahu di sana. Jadi di belakang saya Buddha Tidur sebagai tanda mengakhiri Suluh Aji untuk pamit dengan pemirsa di rumah agar konten kali ini benar-benar bermanfaat sehingga panjenengan semua bisa mengetahui apa dan bagaimana Buddha tidur tadi. Kiranya itu, sampai jumpa di lain kesempatan dengan konten yang lebih menarik. Wassalam Rahayu.